Saya ingin mengajarkan tentang kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah yang mungkin saudara masih bingung. Seperti apa kerajaan Allah itu, bagaimana kerajaan Allah itu, dan apa dampak kerajaan Allah bagi kita. Hari ini judul firman Tuhan saya beri tema kerajaan Allah yang terabaikan. Jadi kerajaan Allah itu ada, kerajaan Allah itu tersedia, tetapi umat Tuhan mengabaikannya. Makanya umat Tuhan banyak hidup di luar kemenangan yang disediakan. Anak Tuhan banyak hidup di luar berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 20 sampai ayat 21. Mungkin saudara bisa buka handphonenya ya. Kita baca bersama. Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca bersama ya. 2, 3, iya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, ini menjadi kata kunci bagi kita malam ini, Bapak Ibu. Jelas dikatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tapi nggak banyak yang menyadari bahwa kerajaan Allah ada di antara kita, ada di sekitar kita. Karena kita memang tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menjamahnya, kita tidak bisa merasakannya, bahkan kita tidak mengerti tentang keberadaannya. Inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang alfa atau kehilangan kerajaan Allah tersebut. Di dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus berkata begini, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa orang tidak bisa melihat kerajaan Allah? Karena dia belum dilahirkan kembali, dia belum lahir baru, dia belum mengalami pertobatan. Markus 1 ayat 15 berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Ini Yesus sendiri berkata, oleh sebab itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa orang tidak bisa menikmati kerajaan Allah dalam hidupnya? Karena tidak ada pertobatan, saudara. Nah, sebelum saya sampai kepada apa dampak kerajaan Allah bagi orang percaya, langkah pertama yang harus kita pahami, bahwa selain saudara percaya bahwa kerajaan Allah ada di sekitar kita, maka untuk menikmati kerajaan Allah di dalam hidup kita, kita harus mengalami kelahiran baru, kita harus mengalami pertobatan, dan kita harus percaya kepada pemberitaan Injil. Yang mengerti katakan amin. Ya, sampai di situ dulu saudara. Kita tangkap dulu pesan yang pertama ini, bahwa kita tidak bisa menikmati kerajaan Allah dalam hidup kita kalau kita nggak berubah. Bertobat itu ditulis dengan kata metanoia, perubahan pikiran yang menyebabkan perubahan perilaku. Metanoia juga adalah perubahan arah, perubahan jalan hidup. Ketika Yesus memanggil kita, ketika kita menuju arah sana, kita dengar panggilan Yesus, maka kita berbalik arah kepada Yesus. Itulah arti dari pertobatan. Perubahan tujuan hidup, perubahan arah perjalanan hidup. Yang semula kita mengarah kepada tujuan-tujuan duniawi, kita berbalik mengarah kepada tujuan-tujuan Kristus. Kita bukan mengejar hidup untuk diri sendiri, tapi kita mengejar tujuan-tujuan Kristus. Itu metanoia, itu bertobat, saudara. Bahwa kita nggak lagi hidup menurut kehendak kita sendiri, menurut keinginan kita sendiri, tapi kita hidup menurut kehendak Allah. Itu dulu menjadi bagian pertama, supaya saudara mengerti bahwa supaya kita bisa menikmati kerajaan Allah, kita harus hidup dalam pertobatan. Ya, saya lanjutkan, saudara. Saya mau beritahu begini, kalau saudara sulit memahami apa itu kerajaan Allah, maka dalam Markus 1:15 tadi, 14:15 dikatakan, ketika Yesus hadir di dunia ini, dia sedang menghadirkan kerajaan Allah, saudara.
Yesus itu representatif ya. Dia itu mewakili kerajaan Allah. Di mana Yesus ada, di sana dia menghadirkan kerajaan Allah. Ternyata Yesus dan kerajaan Allah itu satu. Karena Yesus sendiri adalah raja di dalam kerajaan Allah itu. Jadi kalau saudara engkau memiliki Yesus, engkau lahir baru, engkau bertobat, hidupmu dipenuhi oleh Yesus, artinya kerajaan Allah sedang ada bersama dengan dirimu. Ya, Yesus hadir untuk membawa kerajaan Allah ke dalam kehidupan kita. Jadi saudara jangan bingung bahwa kehadiran Yesus itu adalah kehadiran kerajaan Allah. Jadi saudara, apa dampak kerajaan Allah bagi kehidupan orang percaya? Kalau saudara melihat bagaimana Yesus menunjukkan kerajaan Allah bagi orang-orang di dunia ini, saya mulai mengerti ternyata kerajaan Allah itu begitu hebat. Di mana Yesus melakukan banyak mujizat karena kerajaan Allah menyertai dia. Kerajaan Allah ada bersama dengan dia. Kerajaan Allah telah menyokong pelayanan Yesus. Kerajaan Allah sedang mendukung kehidupan Yesus itu sendiri. Maka mujizat-mujizat terjadi, kelepasan terjadi, orang buta melihat, itu karena pekerjaan kerajaan Allah. Orang-orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dilepaskan, orang mati dibangkitkan, melakukan mujizat pelipat gandaan. Itu semua karya kerajaan Allah melalui Yesus. Jadi bayangkan bagaimana kerajaan Allah ini kalau dia menopang kehidupan kita, saudara, di tengah-tengah dunia ini. Maka apa yang tidak mungkin, yang mungkin kita pikirkan tidak mungkin, maka kerajaan Allah akan menjadikannya mungkin, saudara. Itu luar biasa kerajaan Allah. Makanya saya katakan, oh ternyata kenapa hidup kita lemah? Kenapa kita sering mengalami kegagalan, jatuh bangun dalam hal rohani, mengalami kekalahan demi kekalahan? Ternyata karena kita nggak melibatkan kerajaan Allah. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kita mengabaikan kerajaan Allah yang ternyata sudah disediakan di sekitar kita. Nah, saya mau tampilkan ini supaya kita mulai hari ini dan seterusnya kita berjalan bersama kerajaan Allah. Karena kita tahu betapa dahsyatnya kerajaan Allah itu untuk mendukung kehidupan seseorang. Amin, saudara. Kalau saudara mau lihat bagaimana luar biasanya kerajaan Allah, lihatlah pelayanan Yesus. Itulah pekerjaan kerajaan Allah di dalam kehidupan Yesus. Jadi kalau saudara mendengar kata kerajaan Allah, jangan saudara berpikir tentang sebuah kerajaan. Kalau dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, bukan kerajaan Allah itu berpindah gitu ya, ya menginvasi dunia ini, ya ada tentang kereta-kereta kuda berapi, lalu ya menyerbu ke rumah kita, menyerbu diri kita, bukan. Kerajaan Allah itu adalah kekuatan dari sorga itu sendiri. Ya, di dalam Roma 14:17 dikatakan begini, saudara. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, bukan. Tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang pertama, kerajaan Allah itu artinya adalah pemerintahan Allah yang aktif, pemerintahan Allah yang dinamis. Apa itu dinamis? Yang terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak untuk menolong orang percaya. Kekuatan dari Roh Kudus yang terus bergerak, terus bergerak untuk menolong kelemahan-kelemahan kita. Itulah arti dari kerajaan Allah. Bukan soal makan minum, bukan soal berkat-berkat materi, bukan itu kerajaan Allah. Kalau kita berkata, wah usahaku sukses hari ini, kerajaan Allah sedang menyertaiku. No, bukan berbicara tentang itu. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, kerajaan Allah itu berbicara tentang otoritas dan kuasa Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus untuk mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Jadi bukan bicara makanan dan minuman. Otoritas kuasa Allah yang bekerja untuk melepaskan kita dari dosa, belenggu-belenggu keduniawian, itu kuasa kerajaan Allah yang bekerja, saudara.
Ya, makanya kalau orang jatuh bangun ya dalam mengikut Tuhan, jatuh bangun dalam pengampunan, masih bergumul terus gitu ya. Dalam hal memberi bergumul terus. Dalam hal apa lagi? Terus bergumul. Saudara, engkau butuh kuasa kerajaan Allah. Hanya dengan otoritas Allah kau bisa melepaskan diri dari pergumulan itu. Sehingga gaya hidupmu adalah gaya hidup kasih, gaya hidup pengampunan, gaya hidup memberi, dan seterusnya. Otoritas dan kuasa Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus untuk mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Matius 12 ayat 28 dikatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lihat ya Bapak Ibu, saya bukan asal mendefinisikan tentang kerajaan Allah. Matius 12 ayat 28 berkata, Yesus berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kuasa Roh Kudus yang terus dinamis bekerja, maka dikatakan kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah adalah bentuk ya kuasa kedaulatan Roh Kudus yang bekerja menolong kita untuk mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Sehingga dalam Matius 6 ayat 33 berkata begini saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, bukan soal makan minum kerajaan Allah. Ya, sehingga ayat yang terkenal ini kita ingat bersama, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kerajaan Allah lebih dulu. Ayat 34 Matius 6 tadi berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya banyak belajar di sini Bapak Ibu. Saya mulai melihat benang merahnya antara ayat 33 dan ayat 34. Kerajaan Allah ditempatkan di ayat-ayat yang berbicara tentang kekhawatiran. Kenapa orang Kristen banyak khawatir? Mereka nggak hidup dalam kerajaan Allah. Pesan ini selama ini tersembunyi, saudara. Kita hanya baca mungkin sebagai ayat hafalan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah. Tapi kalau kita mengerti perikopnya itu berbicara tentang hal kekhawatiran, bahwa ternyata ada hubungan antara kerajaan Allah dengan kekhawatiran. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia tidak akan khawatir hidupnya, sebab dia terbiasa ditopang oleh kerajaan Allah. Ya, saya temukan ini, pesan yang tersembunyi ini disingkapkan oleh Tuhan. Apa orang-orang percaya khawatir? Karena mereka tidak hidup dalam kerajaan Allah. Ya, ayat 14 itu, 34 itu, sebab itu ada penyebabnya di atas. Orang-orang yang tidak mau mencari kerajaan Allah lebih dulu, dia kan khawatir tentang hari besok. Tapi sebaliknya orang-orang yang terus mencari kerajaan Allah terus menerus, dia terbiasa ditopang oleh kerajaan Allah, hidupnya gak khawatir. Saya bukan berkata kalau saudara serahkan masalahmu kepada Tuhan maka semuanya akan beres, bukan begitu. Saya bukan katakan berdoalah malam ini hutangmu akan beres, keluargamu akan pulih, usahamu yang bangkrut akan kembali pulih. Kerajaan Allah memang tidak menghapus hutang,
Oh, ini dalam, saudara. Lihat ini. Saya percaya hampir semua kita punya hutang. Lihat ya. Kerajaan Allah tidak menghapus hutang, tapi memberi keberanian untuk hidup satu hari demi satu hari. Kita berani hidup hari ini meskipun ada utang. Saudara boleh lihat kolong merat itu yang bangkrut. Mereka pilih mati, bunuh diri, gak berani menghadapi kenyataan. Itu karya kerajaan Allah. Kalau kita bisa berani menghadapi hari ini, meskipun banyak persoalan di hari ini, saudara, itu karya kerajaan Allah bagimu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita berani menghadapi hari ini. Allah memang tidak melunasi hutang kita lewat malaikat yang turun dari sorga membawa emas. Memang Tuhan gak lakukan itu, tapi Dia mengajarkan kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya setidaknya Allah memberi kekuatan yang cukup bagi kita untuk bisa bertahan hari ini. Jika hari ini berlalu, Tuhan akan berikan kekuatan lagi di esok hari. Jika esok hari pun berlalu, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru di lusa, hari lusa. Artinya apa? Satu hari demi satu hari berlalu, tanpa kita sadari kita telah melewati 10 tahun berlalu. Lalu kita melihat ke belakang, kita berkata, kok bisa ya? Saudara, meskipun kerajaan Allah itu tidak terlihat, tapi saya mau katakan, kalau kau bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena kerajaan Allah yang menyertai. Yang percaya katakan amin. Oh, saya ketika mengerti hal ini, iya ya, enggak semua orang bisa bertahan hari ini, Bapak Ibu. Enggak semua orang. Minimal ada yang tumbang di rumah sakit, stres, gak berdaya, gak mau makan, mengurung diri di kamar. Tapi kalau saudara ada masalah, kau masih berdiri melayani Tuhan di tempat ini, saya mau katakan, Tuhan sedang bekerja. Kerajaan Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kerajaan Allah memang tidak menghapus hutang kita, tapi Dia memberi keberanian bagi kita untuk hidup sehari demi sehari. Yang berikutnya, mungkin kerajaan Allah tidak segera memperbaiki keutuhan rumah tangga kita yang telah hancur, tapi Ia memperbaiki harapan yang rusak. Tapi Dia membangkitkan kembali harapan yang telah hancur itu. Orang mungkin yang keluarganya hancur berkata, kami gak punya harapan lagi. Anak-anak yang mungkin ditinggalkan orang tuanya berkata, kami gak punya masa depan lagi. Mungkin saat itu kerajaan Allah tidak segera memperbaiki keutuhan keluarga itu, tapi dengan tanpa disadari, kerajaan Allah mulai memperbaiki harapan-harapan yang telah hancur di tengah-tengah keluarga itu. Kerajaan Allah sedang membangkitkan harapan-harapan yang sempat hilang itu, sehingga orang-orang yang ada di keluarga itu kembali memiliki harapan tentang masa depannya. Yang mengerti katakan amin. Anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Oh, banyak saudara. Kalau saya membaca begitu banyak artikel, mengapa orang-orang yang terlibat narkoba, hubungan terlarang, hubungan bebas segala macam, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bagi anak-anak yang ada di lingkungan broken home, mungkin Tuhan tidak menggantikan orang tua kandungnya secara biologis, tetapi kerajaan Allah akan menghadirkan keluarga yang baru bagi anak-anak itu. Saudara-saudari seiman yang benar-benar peduli kepada mereka,
yang memberikan kasih sayang lebih kepada mereka, bahkan kasih sayang perhatian yang lebih besar daripada orang tua kandungnya. Itu pekerjaan kerajaan Allah, Bapak Ibu, memberikan keluarga baru melalui gereja. Gereja menjadi keluarga baru bagi anak-anak ini, sehingga mereka tidak terhilang dari hadapan Tuhan. Karena gereja, orang-orang yang ada di gereja mulai memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada mereka. Itu peran kerajaan Allah. Di gereja dia menemukan bapak-bapak rohaninya. Di gereja dia menemukan ibu-ibu rohaninya, kakak-kakak rohaninya, adik-adik seiman yang menjadi keluarga barunya. Itu pekerjaan kerajaan Allah, saudara. Yang berikutnya, kerajaan Allah mungkin tidak membangkitkan bisnis yang sudah bangkrut, tapi ia memberi harapan untuk kembali mulai dari nol. Gak semua bisa orang bangkit mulai dari nol, Bapak Ibu. Apalagi sempat berada di puncak, sempat berada di kesuksesan, dan dalam sekejap semua habis. Yang saya katakan tadi, banyak orang pilih bunuh diri, tetapi kerajaan Allah mulai mensupport dia, memberikan harapan-harapan yang baru. Ayo coba lagi, ayo bangkit lagi, sehingga dia kembali mau memulai usahanya dari nol. Saudara, mungkin engkau pernah mengalami kegagalan dalam usaha, engkau pernah mengalami kehabisan harta benda, dan kau mulai dari nol. Engkau mulai bangkit hari ini. Saya mau katakan kepada saudara, itu karena kerajaan Allah yang bekerja, yang menopang kehidupanmu. Amin. Oh, luar biasa ternyata kerajaan Allah ini. Kenapa kita abaikan dia? Di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Kata kuncinya bukan gak pernah jatuh, tapi bangkit kembali. Ini karya kerajaan Allah yang tidak semua orang bisa lakukan. Yang berikutnya, bagi orang-orang yang merasa kesepian, orang-orang yang merasa ditinggalkan sendiri, seperti Daud ya, orang-orang yang merasa ditinggalkan. Mungkin kerajaan Allah tidak segera menghilangkan rasa kesepian kita, tapi kerajaan Allah akan mengisi kekosongan hati kita dengan sukacita yang baru, dengan sukacita yang baru, agar kesepian kita tidak berubah menjadi duka cita, kesedihan, tapi terus diisi dengan harapan-harapan oleh Tuhan. Banyak orang yang merasa kesepian, kehilangan harapan, karena dia merasa ditinggalkan, tidak diperdulikan, tidak diperhatikan. Tetapi kerajaan Allah akan mulai mengisi hati-hati kekosongan hatinya dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dukungan kerajaan Allah sering sekali bukan dengan mengubah keadaan ya, dukungan kerajaan Allah itu sering sekali bukan dengan mengubah keadaan, tapi dengan mengubah pandangan yang salah. Di saat kita merasa kesepian, kita sering memandang sesuatu itu salah, cara berpikir salah, menyimpulkan keadaan itu salah. Kita memiliki pikiran-pikiran yang salah. Dan inilah tugas kerajaan Allah, untuk merubah cara pandangmu yang salah, agar engkau berpikir benar. Kalau kita sudah berpikir benar, maka jalan hidup kita pun benar, tindakan kita pun benar, keputusan-keputusan kita pun benar. Yang mengerti katakan amin. Cara pandang salah ini membahayakan, saudara. Banyak orang berpikir cara pandangnya benar tapi salah, karena dia nggak melibatkan Tuhan, dia hanya melibatkan perasaan. Tetapi orang yang melibatkan kerajaan Allah, Tuhan akan mengubah cara pandangnya. Orang yang kesepian, apabila cara pandangnya sudah diubah oleh Tuhan,
maka bisa dilihat dari sikapnya, dari perbuatannya. Dia mulai lagi bisa bangun pagi-pagi. Ya sebelumnya dia malas bangun, tuh apa aku bangun? Gak ada gunanya aku bangun. Dia tidur sampai siang, sampai sore, bahkan terus ada di kamar itu. Dia mulai mau makan nasi, dia mulai mau mandi. Saya bicara hal-hal kecil, saudara. Dia mulai berani keluar dari rumah. Bahkan dia mulai dikuatkan untuk berjalan ke gereja mencari Tuhan. Saudara, perubahan-perubahan kecil inilah karya kerajaan Allah yang mendukung kehidupan orang-orang yang kesepian, yang ingin sekali mengurung dirinya tanpa siapapun. Itu adalah kuasa kerajaan Allah yang bekerja. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kerajaan Allah akan membangkitkan semangat kita kembali untuk mau menghadapi sehari demi sehari dalam kehidupan kita. Saya berdoa kuasa kerajaan Allah ini bekerja dalam kehidupan saudara, terlebih bagi saudara yang mungkin mengalami problematika yang sangat berat dalam hidup ini. Kau yang mulai menyerah mungkin dengan keadaanmu, dengan situasimu, dengan keluargamu. Saya berdoa kuasa kerajaan Allah ini dialirkan padamu hari ini, supaya engkau mau melewati hidup dari sehari ke sehari. Sulit, Pak. Kalau aku keluar rumah, penagih hutang udah ada di depan pintu. Tuhan katakan, hadapilah hari ini. Walaupun engkau gak mampu bayar, hadapilah hari ini. Selanjutnya itu urusan Tuhan. Amin. Asalkan kita menyadari memang kita punya kewajiban dan minta maaf, hadapilah. Kalau bisnis Anda gagal, usaha Anda gagal, pertanian saudara gagal, saya katakan hadapilah hari ini. Jangan malu, hadapi hari ini. Dan jangan berhenti mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah memang tidak membuat hidup kita sempurna. Tapi dia membuat kita bertahan di dalam ketidaksempurnaan. Pegang, saudara. Jangan pernah menginginkan hidup yang sempurna. Gak akan pernah ada hidup yang sempurna. Inginkanlah di dalam situasi yang tidak sempurna ini, kau bisa bertahan di situ. Itulah buktinya kerajaan Allah bekerja di antara kita. Kalau saudara baca ya 2 Korintus 4 ayat 8, apa ya kata Paulus begini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Apakah ini karena kekuatan Paulus? Tidak, saudara. Tanpa dukungan kerajaan Allah, bahkan seorang Paulus pun akan binasa. Yang mengerti katakan amin. Ini akan saudara alami. Bukan ditindasnya maksud saya, saudara alami. Kata-kata tidak binasa, tidak ditinggalkan, tidak putus asa, tidak terjepit, tidak dihempaskan, itu pasti terjadi. Amin. Di dalam Mazmur 127 ayat 1, semoga saudara semakin mengerti ayat-ayat ini. Dikatakan begini, saudara, jika Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Lihat ya, kalau Tuhan tidak dilibatkan dalam segala rencanamu, sia-sia kau lakukan rencanamu. Itu maksud firman Tuhan ini.
tanpa campur tangan Allah, tanpa campur tangan kerajaan Allah, kerja keras kita itu bisa beresiko menjadi kesia-siaan. Sekalipun kita punya rencana yang baik, rencana yang matang, tukang bangunan yang bagus, tapi tanpa topangan kerajaan Allah, dia punya resiko. Bukan saya katakan pasti gagal, dia punya resiko menjadi sia-sia. Artinya apa Bapak Ibu? Manusia bisa merencanakan, tetapi hanya Allah yang menentukan keberhasilannya. Ayat ini kan hampir sama dengan Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini orang yang abaikan kerajaan Allah ya begini. Rancangan demi rancangan kita lakukan, bukan hanya kita buat, kita laksanakan, tapi sia-sia semua. Kenapa? Nggak ada keterlibatan Allah. Saya mau sampaikan kata kunci berikutnya, Matius 6 ayat 10. Semoga ini menjadi sumber keputusan saudara. Di dalam doa Bapa kami di sorga dikatakan, datanglah kerajaan. Coba saudara pikir, untuk apa kita berdoa datanglah kerajaan Tuhan? Biar kiamat gitu? Yesus mengajarkan, engkau murid-muridku, engkau perlu kerajaan Allah. Engkau perlu kerajaan Allah ada atas hidupmu. Lalu kita gak pernah berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Gak pernah kita berdoa begitu. Tak pernah. Kadang kita berdoa terlalu banyak puisinya. Sepertinya doa yang manis-manis yang sedap didengar lebih berkuasa, sampai kita lupa meminta hal yang paling mendasar dalam hidup ini, kerajaan Allah. Kita disuruh meminta supaya kerajaan Allah datang, malah kita abaikan. Nah, saudara tahu, kerajaan Allah itu sangat berkaitan dengan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kerajaan Allah berbicara tentang rancangan Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Engkau repot bergumul dengan keinginanmu, engkau sibuk bergumul tentang keinginan-keinginanmu, padahal yang paling penting kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Di saat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, maka kerajaan Allah akan mensupport hidupmu habis-habisan. Yang percaya katakan amin. Kerajaan Allah akan kerahkan kekuatannya seperti Yesus. Dia ada di dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Gak heran kerajaan Allah begitu luar biasa termanifestasi dalam hidupnya. Apa saja yang dikatakannya terjadi, karena kerajaan Allah menyertainya. Oh saudara, apakah engkau gak memimpikan punya hidup yang seperti itu? Yesus bukan gak punya masalah, dia punya masalah banyak. Dia lapar, dia mengalami ketelanjangan, dia mengalami penolakan, dia dibenci, dia difitnah, dia dibunuh. Kerajaan Allah bukan membuat Yesus gak punya masalah, bukan. Tapi kerajaan Allah menjamin bahwa setiap orang yang disertai oleh kerajaan Allah pasti akan tampil sebagai pemenang dalam segala pergumulan hidupnya. Yang percaya katakan amin. Oh, mulai hari ini minta saudara, engkau lupa bahwa Tuhanmu pernah mengajarkan
Kenapa orang khawatir? Karena dia terbiasa memaksakan kehendaknya. Iya, dia terbiasa mengucapkan keinginannya kepada Tuhan. Dia terbiasa meminta-minta apa yang diinginkannya kepada Tuhan. Dan ketika keinginannya tidak dikabulkan, khawatir dia. Tapi orang yang terbiasa hidup dalam kehendak Tuhan, saya percaya orang ini tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena aku kan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, apa yang ku alami hari ini terserah Tuhan gitu loh. Aku nggak punya keinginan apa-apa selain melakukan kehendak Tuhan. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku. Gak ada yang lain. Dia nggak ingin menjadi raja. Dia nggak mau itu. Dia nggak mau dipuja-puja jadi raja, dielu-elukan. Enggak, dia harus naik ke kayu salib. Dia tahu itu. Saudara, makananmu apa hari ini? Melakukan kehendakmu. Makanya kau khawatir saat kehendakmu gak tercapai. Tanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Saya nggak tahu. Tapi kehendak Tuhan dalam hidup saya tahu betul. Dan saya perlengkapi pikiran saya. Bukan berarti kalau Tuhan sertai saya nggak ada masalah. Bukan. Masalah boleh datang silih berganti, tapi Tuhan yang menyertaiku. Dia akan menuntunku untuk menemukan jalan keluar bagiku. Saya percaya itu, saudara. Ya, saudara tahu, kalau ini ya enak ya. Kalau baca firman Tuhan ini enak. Ini mungkin nggak pernah saudara pikirkan. Sadarkah saudara bahwa permohonan datanglah kerajaan-Mu itu dipanjatkan kepada Bapa sebelum permohonan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kenapa berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya? Enggak letaknya di atas. Mungkin bagi saudara enggak ada artinya, tapi bagi saya ada artinya. Artinya bagi saya kerajaan Allah lebih penting daripada makan minum pakai. Yang mengerti katakan amin. Kalau kerajaan Allah ada, maka yang dibawa akan diberikan Tuhan kepada kita. Makanya Matius 6 ayat 33 tadi berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janganlah khawatir akan makan minum pakai. Yang mengerti katakan amin. Saya lepaskan ini kepada saudara supaya kita hidup berkemenangan. Itu maksud saya. Kita nggak boleh tangisi keadaan. Kalahkan keadaan itu dengan iman, karena kerajaan Allah menyertai-Mu hari ini. Mazmur 34 ayat 8. Kerajaan Allah akan melindungi kita, karena dikatakan malaikat Tuhan berkemah. Tahukah siapa malaikat ini, saudara? Malaikat ini penduduk kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berisi makhluk-makhluk sorgawi. Filipi 4 ayat 19. Kerajaan Allah akan mengusahakan penyediaan bagi kita. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kerajaan Allah akan mensupport segala keperluanmu, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Cari dulu kerajaan Allah, bukan makan minum. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Bahkan dari kuasa kegelapan pun kita dilepaskan. Itu kerajaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan Allah setia memberikan jalan keluar.
ngantuk ya otakmu tuh memikirkan jalan keluar sampai kepalamu, atau antuk-antukkan keningmu, jidatmu ke dinding, nggak nemu juga jalan keluar, itu memang bukan tugasmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidupmu berjalan tanpa dukungan kerajaan Allah. Engkau mungkin kuat hari ini, tapi besok belum tentu. Bukan saya doakan, tapi begitulah kehidupan. Mari kita dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita butuh pertolongan Tuhan hari ini. Jangan ada lagi yang terus mengandalkan logika dan kekuatannya sendiri. Saya tutup di sini. Saya sudah selesai. Roma 8 ayat 31. Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika kerajaan Allah menyertai kita, membentengi kita, melindungi kita, memberikan jalan keluar kepada kita, melepaskan kita, menyediakan segala yang kita perlukan, siapa yang menjadi lawan kita? Kata siapa yang menjadi lawan kita bukan berarti tidak ada musuh, bukan. Siapa yang akan melawan kita bukan berarti nggak ada yang berani melawan, bukan nggak ada musuh, bukan. Musuh justru banyak. Musuh kita itu iblis. Lawan dari kerajaan Allah apa? Alam maut. Alam maut pun berusaha menghancurkan kita. Itu musuh. Apalagi musuh kita dosa-dosa, apalagi musuh kita dunia, apalagi musuh kita kesombongan kita. Kita punya banyak musuh selalu. Tapi saya mau katakan, jika Allah di pihak kita, lawan-lawan kita itu tidak akan menang melawan kita. Yang percaya katakan amin. Bukan mereka nggak bisa menyerang. Oh, mereka sering membuat kita sulit kok. Mereka sering membuat kita menderita kok. Musuh-musuh kita itu bukan nggak bisa menyerang kita, mereka hanya nggak bisa mengalahkan kita. Hanya itu. Jadi kalau boleh saya ganti, sebenarnya pertanyaannya bukan siapa lawan kita, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh lawan kita. Jika Allah di pihak kita, apa yang bisa mereka lakukan? Nothing, saudara. Gak ada. Mungkin hanya merepotkan, mungkin hanya membuat sedih, menangis. Tapi untuk dalam hal kekalahan, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 38-39 firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Gak ada. Karena Allah sangat mengasihi kita, orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus Kristus, engkau tidak akan bisa dikalahkan oleh alam maut sekalipun. Karena Allah akan membela. Hari ini pesannya, carilah kerajaan Allah, jangan diabaikan, karena saudara dan saya sangat membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, saya sudah selesai, kita bangkit